Terima kasih Kakak. Selamat pagi semuanya buat teman-teman tim PBX di belakang sana. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua sudah hadir di Student Club Urban Farming for Kids, Student Club yang ingin mengajak adik-adik semua dari PBX yang ingin ditemani proses menanamnya, proses mengenali pertumbuhan tanaman sebagai sebuah elemen tak terpisahkan dan amat sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada hidup tanpa tanaman. Sebuah planet baru bisa dihuni oleh makhluk lainnya, baru kemudian ada hewan, ada manusia, dan sebagainya setelah tanaman itu tumbuh. Oleh karena itu, tidak ada manusia satupun yang bisa hidup tanpa tanaman. Karena itu, mudah-mudahan dengan kebijaksanaan yang akan kita pelajari bersama setiap minggunya, adik-adik akan semakin menjadi pribadi yang menghargai lingkungan, tidak hanya cerdas secara kepintaran IQ-nya, namun juga kecerdasan secara lingkungan. Bahwa kita perlu peduli terhadap tanaman, peduli terhadap sisa organik yang kemudian kita hasilkan, dan sebagainya. Oke, pagi hari ini kita akan kembali berbagi cerita. Silakan ada yang mau ditanyakan seputar proses menanamnya, boleh langsung raise hand atau kemudian tuliskan di kolom chatting. Sedangkan kalau kakak pagi hari ini kembali akan mengawali ngobrol-ngobrol kita dengan berbagi apa yang sedang terjadi di halamannya kakak. Ya, karena kita ini adalah urban. Ya, urban farming artinya urban itu memiliki makna sebuah tempat tinggal yang padat. Salah satunya ya makna tempat tinggal yang padat, sehingga lahannya itu terbatas, ya, berbeda dengan katakanlah area-area yang mungkin masih sangat luas lahannya, banyak lahan yang bisa diolah menjadi lahan pertanian, sedangkan farming di daerah perkotaan atau daerah urban itu memanfaatkan lahan-lahan sempit dan terbatas yang ada di sekitar kita. Nah, ini akan kita bagikan bersama, ini akan kita pelajari bersama. Dan pagi hari ini kakak akan memperlihatkan sedikit apa yang sedang terjadi di halamannya kakak di pagi hari ini. Ini dia. Nah, kalau di minggu yang lalu, sebentar, kakak sekalian aja deh, biar kita kelihatan proses pertumbuhannya. Biar seru. Mana ya? Kayak kemarin mau juga. Ah, ini dia. Ini nomor, ini yang ada ini. Berarti dia adalah tanaman ini. Oke, nice. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. Ini kita buka. Oke, sip. Nah, ya, oke. Mari kita lihat. Ini adalah, kalau mungkin kalian menyimak di minggu yang lalu, ini adalah tanaman terong yang kakak foto seminggu yang lalu. Ya, seminggu yang lalu tanaman terong ini bunganya sudah rontok. Artinya dia sudah berhasil melewati fase berbunga sehingga kemudian menunggu masuk fase berbuah. Ini adalah fase-fase kritis gitu ya di dalam tanaman-tanaman berbuah, karena kalau dia gagal berbunga sampai rontok, rontok yang merontokkan kelopak ya, bukan merontokkan batang. Kalau sampai batangnya rontok semua berarti ada gejala kekurangan kalium di dalam tanahnya, sehingga kita perlu berikan katakanlah asupan kalium-kalium yang organik misalnya seperti itu bisa kita asupkan. Nah, ini minggu yang lalu seperti ini nih, adik-adik semua ya. Minggu lalu seperti ini, masih kecil seperti itu dan daun-daun di bawahnya masih banyak, dan ini adalah yang terjadi minggu ini. Ya, jadi tanaman yang sama kita perhatikan lagi, sebelumnya seperti ini masih kuncup dan sekarang sudah mulai memanjang. Ya, mungkin sekitar berapa nih ya, 3 sentian. Dari kemarin masih kecil, sekarang sudah memanjang. Terus daun-daun yang bawahnya menghilang. Karena apa? Kakak pruning. Nah, kakak potong-potong dengan tujuan
supaya nutrisi itu tidak menyebar lagi ke daun yang bawah, tetapi kemudian nutrisi itu langsung terserap ke daun yang paling atas. Kalau dia terserap ke daun yang paling atas, maka si terong ini akan kelewatan nutrisinya. Lalu nanti nutrisinya akan sampai ke daun, di daun dimasak lagi sama daun dengan bantuan sinar matahari, fotosintesis, lalu kemudian berubah menjadi energi, menjadi karbohidrat, dan unsur-unsur mineral lainnya masuk ke terong lagi. Jadi tanaman itu kurang lebih seperti itu prosesnya. Lewat akar dia menyerap air, nanti sampai ke terong juga, atau kemudian langsung ke daun, lalu kemudian daunnya ini dia melakukan proses fotosintesis, kemudian dia turunin ke bawah lagi. Dia sebarkan lagi ke semua buah yang ada di bawahnya. Nah, salah satunya adalah terong ini. Kalau ada daun di bawah terong, maka ada potensi di mana air itu tersedotnya ke daun yang bawah. Jadi daun yang bawah ini yang masak, terus kemudian energi yang dimasak ini itu belum tentu dinaikkan ke atas lagi. Bisa jadi disalurkan di bawah atau disimpan di area bawah. Nah, ini yang kemudian biasanya daun-daun bagian bawah itu suka besar-besar gitu ya, kekar-kekar, karena dia tidak punya sumber atau tidak punya tujuan buah untuk kemudian dia aliri secara khusus. Sehingga kemudian ada baiknya udah kita kurangi saja, kurangi daunnya, sehingga kemudian proses memasak makanan itu ada di paling atas, kemudian dia turun, dia akan membesar di bagian bawah. Seperti itu, ini yang dari sisi terongnya, dan ini kakak sekarang sudah menjadi bagian dari penganut, bukan penganut ya, kakak mencoba untuk membeli benih yang 1000-an ya. Jadi kemarin kakak beli yang isi 50 jenis. Nah, nanti pengennya pokoknya setiap hari ngambilnya random aja gitu, apa yang kita tanam ya, gitu. Yang kemudian setelah bertumbuh, nanti kalau lahannya kosong lagi, kita tanam lagi bibit yang selanjutnya. Nah, ternyata si sawi putih selobor ini ternyata sproutnya cepat banget. Ya, ini salah satu yang cukup bagus ternyata di dalam benih itu. Saya lagi dalam kita menanam, kalau ternyata benihnya tidak tumbuh, itu adalah sebuah hal yang sangat wajar terjadi. Artinya kita jangan nungguin benih nggak tumbuh. Nah, kemarin itu minggu yang lalu kakak menanam cabai pakai benih-benih yang ada di dapur. Ternyata lewat dari seminggu dia tidak bertumbuh. Ya udah, kakak timpa aja nih pakai benih yang ini. Ternyata begitu benih sawi slobor ini dia disebar, wah ternyata tumbuhnya hampir rata, dan ini membahagiakan sekali ya Pak. Per pagi hari ini memang matahari sedang tidak terlalu terik di akhir-akhir ini, tetapi bukan berarti jangan sampai mereka tidak terkena sinar matahari sedapat mungkin. Ya, jadi kalau kemarin kayaknya ada yang bertanya, aku benihnya sudah tumbuh, sudah sprout, apakah harus dijaga dari sinar matahari? Maksudnya jangan sampai kena sinar matahari. Justru kebalik. Artinya justru tanaman ini, benih ini yang sudah sprout kecil ini, ketika sudah mulai muncul kecambahnya, segera pertemukan dengan sinar matahari. Semakin cepat ketemu, semakin banyak sinar matahari, akan semakin bagus tanamannya. Ya, bagaimana nanti cerita tanaman ini seminggu kemudian? Mari kita lihat cerita selanjutnya minggu depan. Oke, dan ini sedikit berbagi kebahagiaan dari tanaman mint ya. Ini kumpulan tanaman mint dalam satu galon bekas yang kemudian ada hasil pengomposan di sana, ada media tanam, kemudian ada tanaman mint di sana, dan ini tumbuh sangat subur. Ini yang kemudian menjadi indukan, salah satu indukan di rumah untuk kemudian terus diperbanyak, di stek lagi untuk kemudian meramaikan dunia ini dengan tanaman-tanaman mint yang bisa membawakan banyak manfaat. Itu dia sedikit tanaman dari area kakak. Terima kasih buat adik-adik semua, dan sudah ada yang sudah berbagi. Oke, sekarang kakak mencoba untuk kita ke tanamannya Ardon dulu ya, karena Ardon sudah berbagi nih di MS Teams, dan seru banget nih, ada hal yang mari kita coba tanyakan ke Ardon ya. Oke, Ardon kita ajak untuk unmute dulu, terus kemudian kita akan tutup dulu virtual background-nya. Nah, mari kita lihat. Jadi, kalau di MS Team, kalau kalian lihat, ya, ini tanamannya Ardon ya. Oke, ini berarti sawi ya, Ardon ya? Yang di tanah ya? Benar nggak sih? Ya, benar. Betul ya? Sawi yang sudah berapa hari nih Ardon nih kira-kira sawinya?
1 minggu. Oh, 1 minggu. Oke, aman ya. Kamu nanam sawi di tanah seperti ini nggak ada hama ya, nggak ada tikus. Ada. Hah? Belum ada, belum ada. Belum ada. Oke, mudah-mudahan aman ya. Karena ini kalau di tempat kakak rentan banget nih nanam-nanam yang seperti ini nih. Kalau kemudian apa ada tanaman gurih seperti ini di tanah itu biasanya nggak bertanam kalau di tempat kakak. Ini mantap nih saya sawinya. Oke, yang ini tanaman apa nih, Don? Yang panjang, Kacang panjang. Oke, umur hampir sama. barengan ditanamnya ya kacang panjangnya. Oke, nice. Oke, nah ini yang menarik nih ya, semangkanya Ardon ya. Justru Menurutmu, itu. bener ya, agak membusuk ya bawahnya ya? Heeh. Oke, berarti udah lembek ya bagian bawahnya ya. Iya, Menurutmu apa penyebab busuknya, Don? nggak tahu. Nggak tahu ya, oke. Ini kena hujan langsung nggak, Don? Karena Kena ya, oke. Jadi ada dua hal nih yang kakak bisa simpulkan. Pertama adalah memang air hujan itu bisa menyebabkan buah-buahan itu mengalami pembusukan, ya. Lalu kemudian eh, ada kelembapan yang berlebihan, terus ternyata ada luka gitu ya di dalam semangkanya, kemudian itu bisa membusuk. Lalu kemudian yang kedua bisa jadi bakteri atau virus gitu ya, yang kemudian masuk ke sana. Jadi rencanamu ini mau diapain nih semangka yang udah kena busuk ini? Gimana Don? Rencanamu mau diapain nih semangkanya? nggak tahu. Udah dicabut belum dari tanamannya? Udah dipetik belum? Belum, belum. Belum ya, masih nempel ya. Oke. Kira-kira selain semangka yang ini kan ada semangka lagi. Ini dari satu pohon yang sama atau pohon yang beda? Beda, beda. Beda pohon. Jadi tapi yang ini nggak busuk kan? Yang Sehat ini itu. ini sehat. Oke. Berarti saran kakak, Kak, si pohon semangka ini, tanaman semangka ini, dia ada semangka yang lain nggak? Ada bunga yang lain yang tumbuh nggak? Nggak ada. Nggak ada, tinggal dia sendiri ya? Heeh. Oke, berarti saran kakak nih ya, kalau nanti kamu tinggal pertimbangan aja, saran kakak ini dipetik. Kenapa? Karena kita sudah jelas lihat masa depannya. Masa depannya dia pasti tidak akan menjadi buah yang baik untuk bisa dikonsumsi karena sudah ada pembusukan. Tetapi coba aja kamu panen gitu ya, kamu petik terus kamu belah, kamu lihat dalamnya. Kalau masih ada biji yang bagus, Hmm. yang kemudian bisa ditanam, tanam lagi aja. Ya, kemudian dia si semangka ini. Nah, itu kalau kemudian bisa dicoba seperti itu karena sudah untuk jadi semangka konsumsi sudah tidak bisa. Masih Nah, kecil sih. masih kecil ya. Tapi kalau misalnya dia tetap berada di sana, maka semangka ini akan mengkonsumsi segala nutrisi yang ada di dalam tanah. Jadi saran kakak dipetik aja, mending supaya kemudian dia tidak mengambil nutrisi yang lain. Karena dia membesarnya dia pasti dia akan tetap busuk kan bawahnya. Nah, khawatirnya kalau dia bawa virus, dia nyebar ke tanaman lain. Mendingan dipotong aja. Saran kakak begitu. Terus kamu coba cek, ada bunga yang lain nggak yang kemudian tumbuh di tanaman si yang satu pohon sama dia ini? Kalau ada, Ada itu. hmm, Ada ada, kecil itu. Ada sampingnya. ada. Yang, Ada. yang ini, ini kan beda Yang kan? tadi, yang tadi, yang tadi. Yang tadi. Ini, Yang gede. oh, oke, sebentar, kakak cek. Nggak terlalu kelihatan di sini ya. Ya di sini nggak terlalu kelihatan ya. Nggak apa-apa sih. Itu. Nah, itu. Nah, udah. Yang mana ini? Bawahnya, bawahnya. Bawahnya tuh ini. Yang bawahnya Sorry. lagi. Samping semangkanya aku sih itu. Samping semangkanya. Oh. Ini. Ada di sini. Ya, di sekitar situ. Ada di sekitar Di situ. sekitar situ. Oke. Sudah jadi buah atau masih bunga? Bunga. Masih bunga ya. Oke, berarti fokus aja di sini. Bunga. Berarti ya Ardon coba cek. Berarti yang ini kalau saran kakak diambil saja supaya kemudian nutrisinya berfokus untuk membesarkan bunga-bunga yang ini nih. Ya, jadi ini diambil aja. Kemudian
biar fokusnya di sini. Mudah-mudahan bisa lebih bagus. Nah, untuk si buah yang sebelah ini kan bagus nih, sehat nih Don. Nah, saran kakak karena sudah ada gejala pembusukan pada semangkamu, kakak menyarankan si semangka ini dilindungi ya dengan cara bisa pakai kantong plastik, bisa dengan pakai ada namanya kantong pelindung buah dan sebagainya. Coba kamu browsing aja. Kira-kira pelindung buah yang seperti apa yang perlu dilakukan sehingga memperbesar kemungkinan dia lebih selamat daripada dari pembusukan. Ya, si yang buah yang ini udah bagus nih. Ditelatenin aja terus, tapi kemudian kita perlu jaga karena kita udah lihat nih saudaranya sebelah ternyata dia mengalami hal seperti ini kan. Tentu kita kan pengennya yang ini tidak mengalami hal yang sama juga kan Don, yang ini. Nah, itu yang kemudian kamu coba lindungi dengan plastik buah atau kemudian biasanya sih plastik sih ya, untuk kemudian dia menjaga dari paparan air langsung tujuannya ya, supaya kemudian tidak kena air secara langsung dan kemudian dia membuat sebuah lingkungan yang baik buat si buah semangkanya ini bertumbuh. Gitu dah. Mantap ini. Gimana, ada yang mau ditanyakan terkait dengan semangkamu dan tanaman lain? Aman ya, lanjutkan ya. Coba kamu praktek ya dibungkus supaya kemudian dia selamat, lebih aman daripada bunga Ya Kak, saudaranya. Begitu. Thank you Ardon buat pagi hari ini. Sip. Wah, ini Ayah sudah raise hand. Tapi sebelum ke Ayah, kakak mau coba cek yang gambar yang di-share oleh Akrom. Oke, kita cek dulu ya. Ini gambar-gambar yang oke. Jersey nanam cabai kemarin, mantap. Berarti kalau nanam kemarin, mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasil ya. Hasil itu artinya apakah dia sprout, apakah dia kemudian menunjukkan pertumbuhan. Nanti kita lihat. Oke. Sip. Kakak coba cek dulu ini yang sudah di-share oleh Akrom. Sebentar. Oh. Kakak cek dulu. Oke. Oke. Ini. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Oke. Sip. Oke, mari kita coba cek sebentar apakah oke, ini baru bermunculan. Oke, sebentar. Oke ya, terima kasih nih Akrom sudah berbagi gambarnya dan sepertinya bisa kakak buka semuanya. Kita cek dulu. Oke. Oke, Krom, coba nih diceritakan ya tanamannya ya. Ini apa nih yang foto yang kamu share pagi hari ini? Ini jadi foto apa, Krom? Kamu lagi mau ngasih tunjuk tanaman apa? Mic-nya belum terdengar atau oke. Coba ya kakak ajak unmute lagi. Coba Krom, kira-kira mic-nya bisa muncul suaranya, halo? Oke, sepertinya mic-nya belum masuk ya, walaupun kamu udah bisa unmute, tetapi tidak muncul suaranya. Oke, ini mungkin kamu sedang menunjukkan berbunga ya, tanaman tinggimu ini. Nah, ini kemudian dari penampakannya sepertinya nanas. Ini kakak penasaran aja, ini nanasnya sudah berapa lama nih ditanam di sini. Terus kemudian terus ini oke lah kalau begitu nanti ya Prom kita bahas nanti aja ya. Kita ke Ayas dulu aja kalau begitu.
Silakan. Ini teh, Ya. ya aku teh kemarin ya waktu libur teh lagi ngeliat keluar gitu ya ke depan, lihat jagungnya ya. Ini jagungnya teh tahu-tahu bunganya udah kering karena ada di depan. Kayaknya mungkin di situ teh kan awalnya ada pohon besar gitu ya, besar ngalangin, jadi gak terlalu panas gitu ya. Tapi sejak dipotong pohon gedenya, jadi mulai jadi kering gitu, kuning lagi. Apa maksudnya dia kepanasan banget gitu atau gimana? Kayaknya kepanasan sih sama kering. Padahal sekarang itu musim hujan. Oke. Keringnya ini kering mati atau kering apa nih, Ayas? Masih hidup sih tapi kering pokoknya. Karena kering itu bisa dua hal. Bisa jadi memang bunganya mau tumbuh jagung. Jadi bunga itu, kalau bunga jagung itu ketika dia mau numbuh jagung, dia memang agak kayak kering dulu begitu. Ya, begitu dia agak mau kering, dia baru kemudian kayaknya mau tumbuh tuh jagungnya. Jangan-jangan mau tumbuh jagungnya. Coba tadi cek ya, Ayas ya. Coba nanti difotokan itunya, si jagungnya itu seperti apa. Nah, Ayas mati nih. Mungkin jangan-jangan dia karena keluar rumah jauh dari wifi atau dari sinyal yang di dalam, terus jadi mati. Oke, Ayas, kalau sudah online lagi, nanti kita ngobrol lagi ya, Ayas ya. Cek-cek, masih kedengeran nggak suara kakak? Oke, kayaknya lagi keputus. Nanti kita lanjut ya, Ayas ya. Oke, kita ke Nala Nadif dulu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Nala Nadif? Tanaman sawinya Nala dimakan tikus, Kak. Jadi Oke. diganti wortel. Yang kemarin sawi putih yang dipindahin itu ya? Iya. Nalanya wortelnya. Kebetulan wortelnya ini, Kak. Mohon maaf. Apa? Oh, oke. Mau ngambil pakai itu ya, pakai wortel bonggolnya ya. Ini caranya benar nggak, Kak? Atau mohon Benar. dikoreksi ada Secara salah. teknis benar, walaupun coba aja ya. Kakak sebenarnya jujur kakak nggak pernah pakai metode yang begitu, yang pakai tisu seperti itu. Tapi dicoba aja karena biasanya kakak kalau wortel langsung ke tanah aja, biasanya ya, gitu ya. Jadi kan khawatirnya mungkin terlalu basah mungkin ya menurut kakak. Jadi khawatirnya bukannya menumbuhkan akar tapi malah jadi busuk gitu. Jadi kalau yang pernah kakak lakukan dan berhasil lumayan itu adalah memang si bonggol wortelnya itu setelah dipotong langsung ditempel di tanah aja. Udah tanahnya disiram deh setiap hari gitu ya, dijaga kelembapannya supaya kemudian nanti daunnya bertumbuh, akarnya keluar gitu ya. Paling begitu sih. Boleh dicoba. Terima kasih, Kak. Oh iya, untuk tanaman minnya Nadif sudah mulai yang kecil-kecil itu, Kak. Ya. Bibit minnya sudah mulai tumbuh yang kecil-kecil. Setelah dipindah kemarin? Iya, ada yang tumbuh daunnya. Dipindah yang serombongan akar itu kemarin? Iya. Oh, oke. Nice lah, bagus. Mau digunting lagi apa enggak itu, Kak? Kami takut gunting, takutnya malah yang tanaman yang masih hidup yang kena gitu. Yang namanya ngegunting pasti kena tanaman yang hidup sih. Cuma maksudnya tinggal kemudian posisi guntingnya. Nah, kakak butuh fotonya nih sebenarnya untuk melihat ini seberapa besar sih, daunnya kecilnya itu seberapa kecil, karena berdasarkan pengalaman kakak sebetulnya selama batangnya keras dan kemudian daunnya walaupun kecil itu dia tetap berpotensi untuk bisa jadi tanaman mint yang baru. Mana coba kalau ada bisa dikasih lihat tanaman mintnya. Oke. Ya. Kalau masih segitu saran kakak terusin dulu aja. Jangan dibiarin dulu aja sampai kemudian kita lihat seminggu lagi ya. Nala ya, apa si daunnya ini makin membesar nggak atau makin banyak nggak, biarin aja dulu di situ kalau gitu. Itu masih penyesuaian kayaknya si tanamannya kalau bentuknya seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Oke, terima kasih laporannya pagi hari ini. Makasih ya Nala Nadif ya. Lanjutkan terus menanam.
Oke, kita tadi kakak habis mengunduh gambar dari Marcelina. Oke, kita cek dulu ya gambarnya yang tadi diunduh. Apakah benar yang di foto? Oke. Oh, nice. Mari kita lihat. Ini paketnya Marcelina dulu ya. Nanti kalau Noelin menyusul, nanti kita lihat. Kita ke tempatnya Marcelina dulu. Oke. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Share screen. Ini dia. Oke. Nah, Marcelina, apakah bisa bergabung untuk menceritakan ini tanaman apa ini? Cabai keriting, Kak. Cabai keriting ya, mantap ya, cabai keritingnya terlihat subur, mantap ini walaupun beberapa daun terlihat agak mulai melintir, tapi nggak apa-apa, lanjutin dulu aja. Kalau dia sehat sih dia akan terus survive. Oke, next kita ini masih tanaman yang sama ya, cuma dari jarak agak jauh ya. Oke, bagus. Ini lagi nanam apa nih di sini nih? Daun bawang. Daun bawang Itu yang udah sebulan tapi masih segitu aja, Kak. Yang mana? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Yang bawah ini, yang kurus ini. Iya. Oke. Itu betulan daun bawangnya ya? Iya. Iya, kurus sekali. Kira-kira kenapa sampai sekecil itu sih daun bawangnya menurut Marcelina? Apa dia terlalu basah atau dia kurang matahari atau apa nih kira-kira? Mami, daun bawangnya kenapa ya? Bisa jadi juga ya. Karena kalau kecil banget nih ya, kalau udah sebulan seperti itu berarti dia sudah tidak mudah untuk berharap lagi nih si daun bawangnya. Jadi saran kakak diganti tanaman baru aja ya si daun bawangnya ini. Oke, yang di atas nih lagi nanam apa nih berarti? Yang bagian atasnya. Sawi-sawian. Apakah jenis-jenis sawi atau tanaman lain? Karena ada di semua, kalau kita sering menanam, kita akan melihat bahwa hampir semua tanaman itu ketika masa sprout, itu hampir sama bentuknya. Kecuali kangkung ya, kangkung secara itu beda, mungkin daun bawang beda, tapi hampir semua jenis mirip-mirip. Tomat, cabai, sawi, segala macam tuh daun pertamanya agak-agak mirip. Itu yang kemudian kita perlu kenali. Itu apa? Sawi-sawian bukan? Defendi itu yang atas itu sawi-sawian atau yang itu? Yang atasnya daun bawang? Bukan. Cabai. Cabai? Cabai, Kak. Cabai-cabean itu ya, berarti di atas ya? Iya. Oke, cabai lagi, mantap. Ini kangkung, terus apa lagi? Iya, benar, Kak. Kangkung, sebelah kiri ini apa ya? Kemangi atau... Ini apa nih yang ini? Kayaknya kemangi deh, Kak. Ini kemangi yang ini ya. Oke, ini kemangi, kangkungnya mantap nih. Sudah waktunya dipanen sepertinya, sudah mulai rimbun. Sudah mau dipanen atau mau dibiarin dulu? Dibiarin dulu kayaknya, Kak. Oke, mari kita lihat apakah selamat ya nanti di minggu depan. Nah, ini aneka bayam ya. Bayam-bayam apa nih? Batik apa nih kalau ngelihat sproutnya nih. Bayam merah. Bayam merah ya. Oke, sip. Dan ini adalah tomat yang tersusun di belakang ini ya. Sudah pada mulai berbuah. Mantap ini. Di minggu depan kita cek lagi nih ya. Sudah sampai mana nih tomatnya. Belum mau dipanen kan? Belum mau dipanen. Belum, itu masih hijau-hijau, Kak. Ya, karena ada juga yang suka panen dalam keadaan hijau keras begini. Jadi bikin masakannya pakai tomat hijau. Memang sengaja, memang pakai tomat yang muda. Oke, thank you ya Marcelina buat
sharing fotonya pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita Ya, Kak. semua betapa asiknya yang menanam itu kalau kemudian berhasil. Oke, kita cek sebentar di kolom chat. Oke. Oke, sip. Mari kita ke Ayas lagi. Mana Ayas? Nah, ini. Gimana Ayas? Tadi kamu kayaknya keluar terus padam wifi-nya atau sinyalnya. Gimana Sinyal kan? tadi keluar, udah masuk lagi sekarang. Ya tadi pasti lihat bunganya hitam sih. Menghitam. Coba bisa bisa mendekat ke tanamannya atau nggak bisa atau cuma bisa di situ? Coba sebentar ya, aku minta ke mama aku dulu buat setting biar bisa TV-nya keluar. Ya. Udah kamu setting dulu, ntar resen lagi ya Ayas ya kalau udah siap ya. Oke, kita nih Akrom mengirim gambar lagi. Coba kakak cek dulu ya gambar-gambarnya ya. Oke, apakah gambar yang sama seperti tadi? Silakan adik-adik semua kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chatting. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ke depan buat sharing dan ngobrol-ngobrol seputar tanaman, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita obrolkan bersama di setiap hari Senin pagi ini bisa bermanfaat. Kebetulan juga nih kakak ternyata jadwalnya geser. Tadinya kakak tuh harus sudah ada agenda luar kota, digeser ke besok sehingga kemudian kita masih bisa ketemu hari ini. Oke, Ayah standby dulu aja. Kakak mau cek dulu nih dari Akrom apakah masih gambar yang tadi. Oke. Ternyata gambar yang dibagikan Akrom terakhir itu tidak bisa dibuka. Oke, nggak apa-apa. Karena memang ada sedikit perbedaan teknologi ya di antara kita gitu ya. Jadi kemudian makanya kita perlu saling menyelaraskan. Oke, berarti kakak kembali ke gambarnya Akrom yang tadi aja yang mau dikasih lihat. Nah ini dia ya. Sudah kelihatan ya gambar yang ini. Oke. Kita ke Akrom lagi. Coba, apakah sudah bisa keluar suaranya? Tes. Masih belum. Kakak ajak unmute lagi sekali lagi, Akrom. Coba, apakah suaranya sudah keluar? Ternyata masih belum muncul ya suaranya Akrom ya. Oke, apa Akrom? Silakan boleh disampaikan di kolom chatting aja tanaman apa aja ini yang ada di sini. Ini sepintas seperti rambutan, apakah benar? Lalu kemudian ini ada daunnya kayak daun-daun melon ya, apa timun. Silakan dicek. Ini yang juga ada nanas sama nih yang kamu foto tinggi ini apa nih maksudnya ya? Coba dituliskan di kolom chatting. Oke, next kita. Oh, Ayas sudah standby ini. Silakan Ayas, gimana? Coba kita cek. Kita spotlight ya. Lihat ini. Nah. Oke. Mari kita ajak Alicia sebagai pakar perjagungan. Gimana Alicia, menurut kamu bunga ini, menurutmu gimana? Kamu bisa komentar nggak sebagai yang sudah berhasil panen jagung kemarin di batch sebelumnya, menurutmu apa yang terjadi dengan tanamannya Ayas? Loh, mana Ayas menghilang? Tapi kira-kira gimana tadi Alicia dari bunga yang kamu lihat barusan? Ya disiram aja nanti kalau besoknya kalau masih kering ya disiram lagi biar itu. Biar Artinya bunga yang jadi kering seperti tadi itu wajar-wajar aja atau biasa aja atau gimana? Memang begitu? Ya biasa-biasa aja kan biasanya. Kalau yang katanya agak menghitam-hitam itu yang mana? Yang hitam itu ya? Menurutmu tuh kenapa ya? Kenapa jadi hitam itu? Apa ini mungkin bukan kering sih kayaknya ya. Sebagian mungkin kering, sebagian mungkin kena terlalu banyak hujan. Oke. Jadi agak busuk.
Oh, kelihatan agak busuk itunya. Menurutmu gimana, Alicia? Itu busuk atau bentuk wajar menurutmu? Wajar sih menurutku. Oke, jadi diterusin aja ya. Si Ya, terusin aja. Yang penting kalau lagi hujan ya jangan nggak usah disiram lagi. Tapi kalau kemudian lagi panas, berarti dibantu disiram, begitu ya, Alicia? Ada lagi? Ada tipsnya nggak kamu dari sebagai penanam jagung? Hmm, ya caranya ya apa ditanam apa terus dikasih dikasih apa air yang banyak biar Banyak. nutrisinya Oke. bertambah. Oke. Biar jagungnya biar bisa tumbuh dengan sehat. Sip. Berarti terusin aja ya, Ayas ya. Berarti itu gejala wajar. Kenapa kakak tanya ke Alicia? Karena Alicia di batch sebelumnya sudah menunjukkan berhasil ya, tanaman jagungnya sampai gede-gede, tinggi-tinggi gitu ya. Oke. Yang aku ini awalnya tinggi banget. Iya, Tinggi banget, tapi patah. apa. Itulah serunya urban farming karena kita kan bertaninya bukan cuma di lahan kita sendiri, tapi ada tetangganya. Nah, itu yang kemudian jadi seru. Itu yang kemudian ada hal-hal yang menarik di proses urban farming. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ayas? Enggak, itu aja. Oke, terima kasih Ayas ya sudah berbagi tanaman jagungnya pagi hari ini. Next, kakak mau coba cek lagi. Cek lagi. Kayak kita sekarang saatnya ke gambarnya Noelin dulu. Oke. Kita cek dulu ya. Noelin banyak nih soalnya kirim gambarnya. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu itu Noelin menjapri kakak cerita kalau tanamannya laris manis. Oh, katanya ya dibawa ke sebuah kegiatan ke gereja kalau tidak salah, terus kemudian laris manis, terus banyak yang pesan minta tanaman cabai. Itu adalah salah satu pertanda baik ya, dalam artinya ada minat dari lingkungan kita untuk kemudian mendapatkan tanaman-tanaman yang bisa bertumbuh di rumahnya. Walaupun mungkin buat mereka menumbuhkan tanaman itu bukan sebuah hal yang biasa atau mudah, tapi karena kita diberi kelebihan untuk kemudian bisa melakukan proses menanam, maka itulah kemuliaan atau kebaikan yang bisa kita pertukarkan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan itu menjadi berkah, jadi berkat untuk Noelin dan pelanggan-pelanggannya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Sebentar. Oh, nice. Oke, mari kita lihat. Oke. Coba buka. Mungkin buat yang sudah Zoom-nya sudah ke versi yang terbaru sudah bisa melihat ya gambar yang disampaikan oleh Noelin. Tapi di Zoom-nya kakak harus download dulu, baru kemudian bisa berbagi. Nah, ini dia. Ya, ini tanamannya. Mari kita ajak Noelin untuk menceritakan ini tanamannya ini. Noelin. Tes cek apakah Noelin sedang standby di depan layarnya. Kakak ajak unmute lagi. Oke, sudah. Kita mulai dari yang ini dulu. Jadi ini adalah apa? Strawberry bukan? Strawberry. Bagus ya strawberry-nya. Ini nanamnya dari apa ini? Sulur. Dari sulur? Iya, sulur, tanam. Sebelumnya berarti sudah punya indukan sulurnya. Indukan strawberry-nya udah punya. Awalnya dari KWT. Dari apa? KWT. Oh, KWT. Ada KWT di sekitar rumahnya Noelin nanam strawberry. Tempat aku kerja, Kak. Tanaman. Oke. Tempat aku kerja. Noelin udah kerja. Oke. Mantap juga ini ya. Jadi kemudian sudah ada, ini bagus banget. Tanaman, Kak. Gimana? Rawat tanaman. Oke, sewa tanaman. Dan ini bagus ya, maksudnya kualitas. Rawat, Kak.
Stroberinya bagus. Berarti kamu ngambilnya dalam keadaan sudah di polybag seperti ini dari sananya. Ya Kak, dari polybag. Oke, berarti sudah di sana sudah siap, udah tinggal dibesarkan aja ya di rumah ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Bagus nih stroberinya. Brenda hadir nggak ya? Nah, datang Brenda supaya kemudian jadi inspirasi nih buat tanam stroberi. Oke. Sudah ada buahnya Kak. Apa? Stroberinya sudah ada buah. Yang tadi itu? Iya. Yang ini belum kan? Emang ini udah ada buahnya di sini? Udah ada. Oke, mantap kalau sudah ada buahnya. Nanti difotokan ya. Ini kakak belum lihat nih yang ada buahnya. Atau mungkin kelewat. Oke, kita next dulu aja. Ada honoka. Nih Pagoda ya, yang kemarin ya sudah mulai membesar. Kira-kira mau dipanen atau mau dibiarkan dulu? Pagoda. Belum Kak, biarin dulu. Belum ya, biarin dulu ya. Masih seminggu lagi ya. Karena kenapa kakak bertanya demikian? Kakak melihat ada beberapa gejala ini nih. Gejala sudah mulai menguning bagian bawahnya. Itu adalah salah satu. Harus ganti pot ya? Benar. Kalau mau digedein. Kalau kemudian, karena itu salah satu tanda-tanda antara nutrisinya sudah mulai habis atau kemudian akarnya mulai mentok. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Kalau emang mau digedein lagi, berarti pindah pot. Kalau atau kemudian atau pindah papi. Apa? Aku ngomong sama papi. Ya, pokoknya dipertimbangkan aja. Karena kalau misalnya diterusin, kok kakak berpikirnya dia akan tambah banyak nanti yang kuning bagian bawahnya. Jadi mendingan kamu antara dipindahkan, memperbesar potnya, kalau emang mau digedein lagi, atau ya panen sekalian. Ya. Oke, next kita ke, ini terong-terong juga ya ini ya. Sudah mulai muncul terong hijau, mantap. Nah ini apa nih? Kubis ungu. Kubis ungu, berapa hari kira-kira? Udah lama banget. Udah lama banget. 2 bulan ada? Ada. Oke. Sudah sempat kelihatan kubisnya nggak di tengahnya? Belum. Belum ada ya? Udah kelihatan dikit sih itu. Baru nongol dikit ya? Ya oke. Jadi buat adik-adik semua, kalau kita bisa dapat kubis. Kubisnya belum kelihatan sih. Iya, yang gede-gede yang suka ada di pasar yang mungkin kita beli dengan harga taruhlah mungkin 10.000 sampai 20.000 rupiah sebonggol-bonggolnya itu buat bisa jadi sebonggol itu butuh waktu di atas 2 bulan. Jadi memang kubis ini ya tentu dia harus ditanamnya banyak terus kemudian rame-rame dan juga di suhu yang pas. Jadi biasanya kubis ini tumbuh di dataran tinggi sehingga mereka daunnya akan kecil tapi bunga kubisnya yang besar. Gitu ya. Kalau ditanam di Jakarta, di tempatnya Noelin, tempatnya kakak, itu biasanya yang gede daunnya. Makanya kemudian biasanya daun kol atau daun kubis itu juga bisa dikonsumsi. Biasanya ya kalau kita mau langsung makan, daun ini sudah bisa ditumis sebenarnya, sudah bisa dicah. Kalau kita nggak mau nunggu kubisnya. Gitu ya. Tapi ini bagus banget ya, sehat si kubis ungunya ini. Oke, ini tomat susunnya sudah mulai menghijau. Oke, ini masih kubis ungu lagi. Yang sama atau beda nih? Berarti beda ya? Beda, Kak. Kamu punya berapa jenis? Aku punya 4. Oke, mantap. Bagus-bagus ya sepertinya. Oke, teruskan saja. Ini tomat juga sudah mulai bertumbuh. Oke, ini tomat jenis apa? Bisa diceritakan apakah sama dengan yang tadi yang gede-gede ini? Atau tomat yang berbeda lagi? Itu tomat mawar. Tomat mawar. Yang ini bukan? Ini tomat mawar bukan? Ya. Benar ya? Jadi ini yang versi gedenya yang sudah berbuah. Mantap nih ya. Tomat mawar gendut-gendutnya sudah mulai kelihatan. Dan ini adalah timun, betul? Timun. Oke, timun sudah mulai berbuah? Iya. Udah ada buahnya? Masih kecil-kecil? Oke, lanjut. Nanti kalau udah panen mau dikasih buat kura-kura sama kita. Bagus ya, lumayan ya. Jadi timunnya buat kura-kura. Ini pojok berkebunnya nih ya, Noelin ya. Wah, ini banyak. Sudah aneka tanaman di sini. Oke, mantap. Nah, ini juga timunnya ya tadi ya. Oke, ini terong yang tadi. Ya. Kak, bunganya. Aku kemarin jualan min,
2 biji habis. Kamu Sama jual tomat. 2 laku. Wow. Dijual berapa satu bibitnya? Sama tomat dan kemangi juga. Oke. Dijual berapa satu Bibitnya bibit? dari benih 1000-an semua. Mantap. Jadi jual berapa tadi harganya satu bibitnya? 5.000. Hah? Berapa? 5.000. 5.000. Mantap dong. Ya. Total berapa laku kemarin? 3. 3, berarti 15. Buat 3. Mantap. Dari yang 1000-an kemudian sudah jadi laku 15.000 ya. Oke. Ya. Mantap lah. Sip, lanjutkan. Berarti ya Noelin ya. Terima kasih ya sudah berbagi ceritanya. Oke, Akrom, kita coba ajak unmute lagi. Apakah sudah bisa? Tes. Kedengaran, Kak? Nah, ini sudah masuk suaranya. Oke, akhirnya pakai apa nih bisa masuk? Pakai laptop, Kak. Pakai laptop ya. Berarti tadi lebih kendala itu aja ya, kendala perangkat. Oke, kita ke gambarnya Akrom lagi berarti. Tadi mana ya gambarnya Akrom ya? Apa yang ini? Yang bukan. Oke, sebentar ya kakak coba hadirkan lagi gambarnya Akrom tadi yang Oke. Benar ini ya. Oke. Kita coba share screen dulu. Oke, jadi ini adalah apa nih yang berbunga ini di pohonmu ini ternyata? Cek Akrom. Oke, kakak ajak unmute lagi silakan. Jadi ini apa yang ini? Yang ini tuh bunganya kelengkeng, Kak. Oh, kelengkeng. Ini pohon kelengkeng yang tinggi ini berarti. Iya, Kak. Sudah sering berbuah, sudah bisa sampai berbuah. Baru 4 kali, Kak. 4 kali, oh, lumayan dong. Berarti sudah berhasil nih, sudah jadi buah. Tapi buahnya sedikit, Kak. Oke, buahnya sedikit. Kamu tinggal di mana, Kom? Cirebon. Cirebon. Cenderung panas atau dingin? Sekarang lagi musim hujan, Kak. Oke. Hari-harinya tuh lebih dekat ke pantai apa lebih ke bukit? Bukit, Kak. Bukan di pinggir pantainya ya, kan Cirebon kan cenderung kota pinggir pantai juga kan secara demografi ya. Aku di kabupaten, Kak. Di kabupatennya berarti lebih ke agak tinggi ya. Ya mudah-mudahan bagus nih. Biasanya kalau menurut pengamatan 4 kali berbuah itu dalam apa? Setiap setahun sekali atau setahun 2 kali? Setahun sekali, Kak. Setahun sekali. Berarti ini memang sudah mau waktunya berbunga ya. Dan berarti dia selalu berbunganya di musim hujan. Berarti bunganya sedikit kalau musim hujan. Iya, Kak. Banyak yang jatuh, Kak. Oke, jatuh. Terkena angin, Kak. Oke. Berarti memang perlu treatment ya, dijaga ya. Berarti apa bunganya itu cukup rentan ya. Berarti dia kena goyang angin kencang dikit dia bisa rontok ya. Biasanya memang di beberapa petani yang kakak pahami begitu sudah tahu bunganya ini rentan ya dia diprotek gitu ya bunganya pakai jaring bunga atau kemudian pakai plastik buah dan sebagainya. Biasanya sih begitu. Tapi karena pohonnya tinggi kan tentu jadi tantangan tersendiri. Oke, mantap. Nanti kita tunggu cerita selanjutnya ya. Kelengkeng ini nanas betul? Iya, Kak, nanas. Sudah berapa lama ini umurnya? Baru 2 bulan, Kak. Baru 2 bulan. Oke. Biar berbuah gimana, Kak? Justru itu, kakak mau tanya, ini kamu nanamnya dari apa? Maksudnya dari bonggol nanas gitu, ditaruh gitu aja atau gimana? Dari mahkota, Kak. Dari mahkotanya ya, di tandem situ ya. Oke. Memang nanas itu lumayan. Lumayan lama ya tumbuhnya ya, bisa di atas 3 bulan dia itu. Apalagi kalau kemudian ternyata iklim kita tidak sesuai
atau tidak cocok dengan tanaman nanas. Jadi yang gede daunnya, tapi nanasnya kecil gitu ya, nggak tumbuh-tumbuh. Kamu coba tunggu sebulan lagi, nanti kita lihat ceritanya ya. Kira-kira. Kak, pakai apa Kak? Biar ini bisa numbuh Kak, buahnya Kak. Nggak pakai apa-apa sih sebetulnya, disiram aja, dirawat aja. Kalau mau dibantu pupuk ya paling pupuk organik di sekitarnya ini nih, di sekitarnya ini kamu gali sedikit gitu ya, terus kemudian kamu kasih pupuk organik mengelilingi sini, paling itu seperti itu. Aku pakai POC Kak itunya Kak. Oh bagus, sudah ditelatenin aja POC-nya berarti, diteruskan saja. Bahwa kemudian nanas itu numbuhnya lama memang. Jadi ya kita yang memang harus lebih bersabar. Siapa tahu ntar lagi berbunga. Tungguin aja ya. Oke, ini melon, betul? Bukan Kak, labu siam. Oh, labu siam. Oke, emang mirip ya daunnya ya. Sudah ada bunganya? Sudah ada yang... Belum, Kak. Justru itu Kak, pengen nanya Kak. Cara biar cepat berbunga sama buahnya gimana Kak? Soalnya buat persiapan bulan puasa Kak. Justru itu, berarti ini sudah pas nih momennya. Karena dari daunnya ini udah bagus banget. Terus coba nanti kamu coba telaah ya, kamu cari, kamu cek tuh di antara batang-batangnya itu apakah ada calon-calon bunganya. Kalau kemudian sudah ada calon bunganya, terus kemudian ternyata tadinya dia sudah berbunga, terus ternyata rontok, berarti pertama analisa kakak adalah si media tanamnya ini terlalu kecil. Karena dia kan tanaman rambat yang besar, yang kemudian cukup tinggi ya. Jadi kakak membayangkan jangan-jangan media tanamnya kurang besar. Jadi kalau kemudian itu terjadi, berarti perlu diperbesar media tanamnya. Kalau kemudian langkah kedua adalah, yaitu tadi cek bunga. Kalau bunganya ini ternyata tadinya ada nih, terus tiba-tiba begitu kamu cek 3 hari lagi, kok dia rontok. Nah, berarti tanahnya terlalu kecil. Artinya kandungan kaliumnya kurang, perlu tambahan kalium di situ. Daunnya perlu dipotong nggak Kak? Jangan dulu, tunggu bunganya dulu. Jadi biarkan bunganya ketemu dulu. Nanti baru kita motong daun ngikutin posisi bunganya. Bunga yang berhasil berbuah ya. Jadi jangan langsung dihabisin dulu daunnya. Justru ini dibutuhkan untuk kemudian dia memperkuat strukturnya. Nah, bunganya bakal tumbuh di mana? Kita belum tahu tuh. Ini yang kemudian kamu perlu cek. Di mana ya kira-kira posisinya ya, posisi bunganya ada di mana ya. Nah, jadi yang bisa kakak sarankan, digedein dulu nih si media tanamnya. Jangan-jangan ya, karena kalau ngeliat daunnya bagus banget nih, bagus, seger, cuma belum tentu di bunganya. Nah, ini yang kita perlu cek. Ya. Oke, ini udah bagus banget nih. Nanti coba kakak tunggu cerita. Nah, ini artinya nih tanaman apa nih yang kecil ini? Matoa, Kak. Matoa? Mantap. Bisa tumbuh ya matoa di sini ya. Oke, matoa ini jenis buah yang biasanya endemik di Indonesia Timur dan bisa sih tumbuh. Apakah kemudian akan menjadi tanaman yang sehat? Nanti kita lihat. Tapi kalau lihat dari daunnya bagus. Bagus banget. Oke, makasih Akrom. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Oke, langsung aja ya dicek dulu bunganya lagi. Saya lagi Akrom, tolong dicek bunganya di labu siamnya itu posisinya di mana. Temukan, amati. Kalau kemudian ternyata bunganya rontok, berarti kamu perlu tambahan kalium di media tanamnya. Ya. Kak. Ya. Hama ini yang biar bisa ngilangin hama buat stroberi apa Kak? Sama kangkung Kak. Hamanya bentuknya apa? Kalau kangkung sama Pak Coy biasanya tikus Kak. Tikus sama siput. Oke. Kalau tikus nggak ada lawan. Maksudnya kakak sampai hari ini juga bertarung dengan tikus dan tidak ada lawan yang paling sepadan menurut kakak selain perangkap. Ya, karena dia tuh betul-betul, karena kalau diracun belum tentu racunnya mempan, satu, begitu mempan belum tentu matinya kita tahu tempatnya. Jadi dan tikus itu kayak musiman gitu. Jadi misalnya kayak kakak nih kemarin nih mungkin sebulan yang lalu ya, itu karena udah gemes sama tikusnya. Kenapa? Karena kandang magotnya kakak tuh sampai dijebol sama mereka. Kandang magot dijebol, kotak magot dijebol, terus kemudian kotoran tikus di mana, wah ini udah nggak bisa nih. Akhirnya kakak beli perangkap tikus yang kualitasnya agak bagus, agak banyak, 5 biji. Itu udah kakak sebar aja sana sini. Jadi kasih umpan sedikit, umpan sana sini. Lumayan itu, sehari bisa 3,
bisa 2, lama-lama tinggal 1, lama-lama sekarang udah nggak ada muncul lagi. Dan jejak kerusakannya sudah makin minim, tapi bukan berarti nggak ada. Jadi kalau tikus, saran kakak, kalau kamu udah tahu jalannya di situ tikus, tangkap pakai perangkap. Itu cara mengatasi tikus. Kalau siput apa dulu nih? Bekicot atau yang kecil-kecil? Bekicot, Kak. Bekicot ya? Oke, bekicot itu juga pernah musimnya ada di tempat kakak tuh bisa bertelur, banyak banget, ratusan gitu ya. Di sini banyak banget, Kak. Nah, berarti salah satu caranya yang cukup konvensional itu pakai garam sebenarnya. Ya dibatasi area. Misalnya kita tahu nih, kita udah bersihin tanaman kita dari bekicot. Sekitarnya bekicot di sekitarnya pot itu kasih garam. Bukan di tanahnya ya, di sekitar potnya ya, karena supaya ketika dia jalan, dia ketika kena garam dia akan berpikir ulang untuk kemudian pergi ke sana. Itu yang paling mudah. Membasminya ya tentu manual juga gitu, ketemu sarangnya atau apanya ya langsung dikurangi, keluarkan di sini. Biasanya aku nggak pakai garam, Kak. Apa pakai apa? Bunga marigold. Berhasil? Belum begitu berhasil, Kak. Kadang masih ada siput sedikit, Kak. Ya, dicoba aja. Jadi kita menggunakan beberapa metode, cari yang paling cocok, cari yang paling sesuai. Garamnya garam halusnya garam apa, Kak? Bebas, yang penting garam yang ada di dapur aja. Karena dia kalau kena unsur NaCl atau yang asin itu dia kemudian jadi gitu. Dia kemudian tidak akan langsung ke sana lagi. Sama kayak kapur semut dengan semut gitu ya. Kalau ada semut, kita garisin kapur, dia kena terus apa nih? Terus dia kemudian tidak akan berada di daerah itu selama kapurnya masih ada. Tantangannya adalah karena ini organik, tentu kita perlu memberikannya secara berkala. Karena begitu nanti hujan, masih larut kan garamnya, siputnya bisa balik lagi. Kita perlu berikan lagi. Seperti itu. Gitu ya, Akram ya. Terima kasih nih sudah berbagi ceritanya. Kita tunggu hasil pengamatanmu atas si bunga itunya ya, bunga labusiumnya. Kita tunggu ceritanya dan menjawab Jonan. Brokoli 8 hari baru segitu, wajar, bagus. Apalagi kalau kemudian kita tinggalnya tidak di daerah dingin, wajar. Brokoli sama kembang kol itu mirip-mirip, tumbuhnya malu-malu kalau kemudian di iklim yang panas seperti urban yang secara umumnya. Dia biasanya nyaman ketika di lahan yang dingin, lahan yang lebar, yang luas, yang khusus buat mereka, biasa begitu. Oke, terima kasih adik-adik semua atas kebersamaan pagi hari ini. Kita approach dulu buat kita bersama. Terima kasih buat kebersamaannya. Silakan langsung yang mau difoto langsung bisa ngambil gambar pagi hari ini. Yang kakak ajak juga kalian untuk membuka kameranya untuk kemudian kita dokumentasi pembelajaran kita pagi hari ini. Buat Dimas Safir, buat Keva, lalu Hafiz, lalu tadi Jersey udah cerita tentang cabenya ya. Silakan ya adik-adik semua terus berpraktek, terus melakukan prakteknya supaya kemudian kita bisa mendapatkan kebijaksanaan secara utuh karena kita praktek. Kalau cuma dapat teorinya iya. Tapi begitu praktek, waduh seru juga ya ternyata. Oke, kita foto bersama dulu, siap-siap semuanya. 3, 2, 1. Terima kasih adik-adik untuk kebersamaannya pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai kita ketemu lagi di Urban Farming Kids for Kids berikutnya. Mudah-mudahan minggu depan kita semua dalam keadaan sehat dan ditunggu cerita tanaman yang selanjutnya. Terima kasih buat kakak admin untuk kebersamaannya pagi hari ini. Sampai kita ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Kak. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.